warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Saidi Eskom. Panggil saja dengan nama Pak Khalid. Di sini saya mengajar pelajaran informatika kelas 7. Oke, karena kalian sudah mengenal siapa saya, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Apa saja yang termasuk ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, terus apa perbedaannya? Sebelum kita masuk ke materinya, tujuan pembelajaran pada bab 1 ini diharapkan siswa mampu 1. Mengenal teknologi informasi dan komunikasi. 2. Mengetahui peralatan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Mampu memahami penggolongan komputer. 4. Mempelajari media jaringan informasi dan komunikasi. Jadi dalam bab 1 terdapat subbab 4 macam. 1. Pengenalan TIK, 2. Peralatan TIK, 3. Penggolongan komputer, dan yang keempat media jaringan informasi. Kita masuk ke yang pertama dulu tentang pengenalan TIK. Pada mulanya, jika seseorang ingin menyampaikan informasi itu harus secara lisan, face to face, atau menggunakan surat melalui kata-kata kalimat. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kita dapat mengirimkan informasi secara cepat, tidak harus bertatap muka. Misalnya menggunakan media telegraf, telepon, HP, email, chatting, telekonferensi, dan webcam, dan lain sebagainya. Termasuk hari ini kita belajar daring tanpa tatap muka, ya, itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian teknologi informasi dan teknologi komunikasi, keduanya ini mempunyai tujuan atau pengertian yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi dengan mudah dan tepat. Nah, perbedaan informasi dan komunikasi itu apa? Komunikasi merupakan suatu proses untuk menyampaikan informasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang yang semula tidak tahu menjadi tahu. Itu disebut komunikasi. Kalau informasi yaitu suatu berita yang diproses sedemikian rupa, kemudian disebarkan atau diberitahukan ke orang lain dengan tujuan untuk memberikan suatu berita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dengan adanya inovasi dalam bidang teknologi informasi komunikasi, mendorong terjadinya perubahan di berbagai belahan dunia. Contohnya sekarang adanya internet. Kita bisa mengetahui apapun itu, negara manapun, cukup dengan browsing, ya, melalui HP atau komputer, ya, dengan fasilitas tadi internet. Kita dapat mengetahui segala hal tanpa harus misalnya berkunjung ke negara tersebut atau melakukan hal tersebut, sehingga kita dapat menghemat waktu dan biaya dengan adanya internet. Yang kedua, peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang termasuk peralatan teknologi informasi diantaranya ada televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan peralatan teknologi komunikasi contohnya adalah telepon, HP, dan masih banyak yang lainnya. Kita masuk ke yang pertama tentang peralatan teknologi dan informasi. Peralatan teknologi informasi yang pertama adalah komputer. Kata atau istilah komputer berasal dari bahasa Inggris computer dan berasal dari bahasa Latin computare.
yang artinya menghitung. Jadi pada zaman dulu komputer itu adalah mesin penghitung dan hanya dapat menginputkan data kemudian diproses menjadi informasi. Seiring berkembangnya zaman, ya, komputer yang semula ukurannya sangat besar yang kita sebut dengan mainframe itu memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia ya berpikir kemudian merancang ya bagaimana supaya komputer ukurannya tidak sebesar itu. Kemudian terbentuklah atau terciptalah yang namanya sampai saat ini yang disebut dengan notebook dan juga laptop yang ukurannya sangat kecil, bisa dimasukkan ke dalam tas. Jadi sangat membantu dan memudahkan manusia untuk bekerja. Nah, ini beberapa contoh dari perkembangan komputer ini yang disebut mainframe. Ya, ukurannya sangat besar sekali, hampir satu ruangan penuh. Kemudian ini komputer yang jadul, yang monitornya masih tabung, di sini masih menggunakan disket. Kemudian berkembang menjadi ini, layar monitornya sudah layar datar, sudah ada CD atau DVD room. Kemudian berkembang menjadi laptop atau notebook. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah komputer nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Kemudian yang kedua ada radio. Radio itu alat penerima informasi yang hanya berupa suara, ya, memanfaatkan media gelombang elektromagnetik. Pada awalnya radio ini hanya digunakan sebagai alat komunikasi nirkabel atau tanpa kabel, dari kapal ke kapal, dari kapal ke pantai, yaitu di penjaga pantai mercusuar namanya. Kemudian radio ini digunakan lebih luas untuk komunikasi kapal, pesawat udara, polisi, militer, bahkan astronot di luar angkasa. Ini perkembangan radio dari zaman dulu sampai yang sekarang, bisa dimasukkan flash disk atau kaset tape ya. Tapi radio sekarang ini sudah mulai tergeser karena adanya HP, di dalamnya bisa memutar MP3, MP4, bahkan bisa memutar YouTube dan sebagainya. Yang ketiga ada televisi. Berasal dari kata tele yang artinya jauh dan vision yang artinya tampak. Jadi televisi itu alat penerima informasi dari jarak yang jauh berupa gambar dan suara yang real time atau langsung. Jadi televisi mampu menerima sinyal gelombang atau satelit dari kabel. Hal inilah yang membuat orang senang menonton televisi, ya, karena kita bisa mendapatkan informasi dari negara manapun, informasi apapun itu, dan dapat berupa gambar dan suara, tidak hanya suara saja. Di sini perkembangan televisi dari tahun 90-an, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru adalah televisi yang layar datar seperti ini. Kemudian ada LCD Liquid Crystal Display Projector. Alat ini digunakan atau dihubungkan dengan komputer atau laptop ataupun notebook ya, yang bisa menampilkan gambar di layar ya, namanya LCD proyektor. Yang keenam ada internet, interconnected network ya. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet protokol atau IP ya. Ini nanti akan kita pelajari lebih detail, lebih jauh pada bab tersendiri ya. Internet merupakan salah satu produk teknologi informasi yang paling maju saat ini. Tadi di awal sudah dibahas, dengan internet kita bisa menjelajah, mencari informasi apapun tanpa harus pergi ke suatu tempat atau mengalami kejadian tersebut dengan sendiri. Itulah tadi beberapa jenis peralatan teknologi informasi. Sekarang yang kedua, peralatan teknologi komunikasi itu ada apa saja? Yang pertama ada telepon. Telepon adalah alat telekomunikasi yang bisa mengirimkan dan menerima suara secara langsung atau real time dari jarak yang jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1876. Ya. Saat ini telepon dapat
digunakan juga untuk mengirimkan SMS atau short message service. Ini perkembangan telepon dari zaman dulu sampai yang sekarang ini hanya bisa mengirimkan suara, sedangkan yang model ini sudah bisa mengirimkan SMS. Nah, semakin berkembangnya zaman, telepon yang hanya bisa digunakan di rumah berkembang menjadi telepon genggam atau handphone, ya. Jika semula telepon terbatas pada telepon tetap, sejak 3 April 1973 diperkenalkan namanya handphone atau telepon genggam. Nah, di dalam handphone itu fasilitasnya sangat banyak sekali, ya. Ada radio, ada MP3, MP4, bisa memutar video, bisa untuk internetan, bisa untuk membuka YouTube, dan untuk membuka media sosial yang lain. Sehingga fungsi handphone tidak hanya mengirimkan suara dan gambar, juga bisa berselancar di dunia internet dan memutar video dan sebagainya. Itu fasilitas yang ada di dalam HP atau handphone. Nah, ini perkembangan handphone atau HP tadi ya. Dari pertama dulu jadul yang masih ada antennya di sini, ya. Kemudian bentuknya seperti ini, warnanya hanya hitam putih. Kemudian berkembang seperti ini, kemudian menjadi smartphone dan ada telepon yang dalam bentuk jam tangan. Yang keempat ada satelit. Satelit televisi menerima sinyal dari stasiun televisi, kemudian sinyal dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang sangat luas. Sinyal ini diterima dan diubah oleh televisi menjadi gambar dan suara. Sedangkan satelit telekomunikasi digunakan untuk menerima dan memancarkan sinyal telepon atau handphone.